Assalamualaikum Bunda. Kali ini saya akan berbagi tips tentang membuat roti lembut namun nggak pakai mixer dan nggak bikin tangan pegal. Saksikan terus videonya ya. Sekarang kita siapkan bahannya. Saya pakai tepung cakak kembar untuk tepung terigunya. Tepung terigu protein tinggi ya, ini bagus buat roti. Kemudian garam setengah sendok teh, kuning telur 2 butir kuning telur ya, lalu gulanya karena saya suka manis ya anak-anak, jadi saya pakai 80 gram, tapi kalau kalian nggak suka manis bisa dikurangin. Lalu susu UHT itu saya pakai kurang lebih 500 ml. Bisa pakai air kalau nggak ada susu. Kalau mau lebih gurih bisa pakai susu. Lanjut kita mulai membuat adonannya ya. Saya pakai tepung terigunya 1 kilo, tapi kalau kalian ini banyak ya jadinya, kalian bisa pakai 500 gram saja atau 250 gram. Kalau kalian pakai 500 gram tinggal dibagi 2 aja. Masukin garamnya. Nah, di sini saya pakai metode autolisis. Jadi bahan keringnya dimasukin, garam, gula, sama telur dan susu atau bisa pakai air. Untuk ragi dengan mentega itu nanti dimasukkan di akhir. Nah, keuntungan dari teknik autolisis ini kita nggak perlu pakai mixer dan untuk ulennya juga nggak perlu ekstra, jadi santai aja, nggak pegel. Masukin susunya bertahap ya, karena kita lihat komposisi adonannya, ngelihat kandungan terigunya juga ya, jadi nggak bisa dipatok juga airnya, tapi kurang lebih 500 ml. Aduk rata, aduknya yang penting dia rata aja, jadi nggak perlu diulen, cukup sampai dia rata. Masukin lagi bertahap susunya ya, aduk aja. Tuh, cukup diaduk. Ya, tambahin lagi susunya. Nah, enaknya pakai metode autolisis ini ya, jadi kita nggak perlu, kamu yang nggak punya mixer, kalian yang nggak punya mixer itu tetap bisa buat roti yang lembut, empuk, dan seratnya cantik banget. Jadi teknik autolisis ini adonannya kita diamkan dulu kurang lebih 6 jam ke atas ya. Semakin lama semakin bagus, kira-kira sampai 12 jaman gitu, jadi 6-8 jam gitu. Saya biasanya buat malam, antara jam 8, jam 9 sampai jam 10 malam. Besok paginya baru saya olah lagi. Nah, esok paginya itu nanti adonan udah bagus banget, udah kalis elastis tuh. Ini saya campur sedikit aduk pakai tangan ya, jadi biar tercampur rata, tapi bukan harus diulen banget sampai kalis, enggak, cukup tercampur rata aja. Nah, sekarang adonannya bisa kita istirahatkan. Untuk metode autolisis ini minimal 6 jam kita istirahatkan adonannya. Tutup pakai serbet, udah deh, kita tinggal tidur aja. Nah, ini
besok paginya adonan udah kalis elastis tuh, adonannya udah kalis banget, udah jadi. Adonannya udah kalis elastis. Nah, padahal kita nggak mixer kan, tapi karena dia udah didiamkan, adonannya udah didiamkan, glutennya udah terbentuk tuh. Nah, ini cocok banget buat kamu yang pengen buat donat atau roti tapi nggak punya mixer. Adonan ini bisa dipakai untuk donat, roti sama pizza ya. Nah, kita sekarang masukin raginya tuh. Raginya campur air biar nanti mudah larut. Karena kita pakai 1 kilo tepungnya, jadi raginya itu sekitar 10 gram. Tapi kalau kamu pakai 500 gram tepungnya, raginya cukup 5 gram. Diaduk sampai dia jadi pasta. Jadi dia baru kita campurkan ke adonan yang tadi. Saya suka banget loh buat pakai metode ini karena menurut saya simple banget, mudah, jadi bisa ditinggal tidur, besoknya baru kita bikin lagi. Adonannya udah kalis elastis. Biasanya saya pakai untuk 3 macam cemilan ya, pakai untuk pizza, donat, sama buat roti bisa roti tawar, bisa roti sobek, atau roti manis yang ada isi. Kita masukin raginya, kita campurin aja tuh. Nah, untuk kalau dia udah didiamin semalam ini, kita tinggal tambahin ragi sama mentega ya. Masukin. Menteganya masukin. Ini saya pakai sekitar 60 gram. Tuh, masukin menteganya. Tinggal kita campur. Campurnya di sini rata aja, asal rata aja. Karena mentega agak susah ya nyampurinnya. Jadi kita memang harus campur pakai tangan. Tapi nggak perlu diulen lagi sampai pegel ya, cukup tercampur rata aja. Kita campur. Enak banget pokoknya pakai metode autolysis ini. Hasil akhir dari rotinya itu bagus banget. Karena kalau pakai tangan ya pegel ya kalau mau nunggu kalis, tapi kalau dengan metode autolysis ini kita nggak capek ngulen pegel. Nah, kalau udah tercampur, sekarang kita diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Tutup. Kita diamkan. Ini kita diamkan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ya. Kalau dia udah mengembang, kita kempiskan lagi. Nah, kita kempiskan. Nah, setelah itu kalian bisa bagi-bagi. Kalian mau buat adonan apa? Bisa dibagi, bisa buat untuk pizza, roti tawar, roti sobek, roti manis, ataupun donat. Bisa pakai adonan ini. Untuk metode autolysis ini sendiri, kalian nggak usah patokan pakai resep ini ya, bisa pakai resep apa aja, hanya saja untuk mentega dan raginya kita masukkan di akhir. Jadi susunannya seperti yang udah saya jelaskan tadi.
Nah, bunda bisa pakai resep yang udah bunda senengin ya, yang udah favorit bunda biasanya, yang pakai resep yang gimana tinggal pakai aja itu. Nah, sekarang saya mau buat roti manisnya. Adonan tadi saya buat roti manis, saya susun, ulatin. Nah, kalau udah disusun rapi gini, didiamkan lagi, diistirahatkan lagi nanti adonannya sampai mengembang full ya, sampai dia penuh 2 kali lipat. Karena saya mau buat roti sobek, jadi saya maksimalin untuk mengembangnya kurang lebih 1 jam. Nah, kita diamkan. Nah, ini tinggal kita masukin oven.